wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di masih di surat Al-Baqarah ayat 21 ya. 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, dan harus kita yakini pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita dengan ainur rahmah, dengan pandangan yang penuh rahmatnya kepada kita. Kenapa? Karena pada saat ini, detik ini, waktu ini kita sedang berkumpul di dalam masjid. Keduanya berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat, membimbing kita dengan penuh rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang masuk kepada hadis ke-7 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Wa bihi ilaina qala an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin jazakallah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi masih di dalam bab an-niyat, ya, masih bab niat. Belum berpindah dari kepada bab lain, ya. Kita masih terus senantiasa menjaga niat dan memperbaharui niat. Al-Imam An-Nawawi menuliskan hadis yang ke-7, yaitu hadis yang datangnya dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ridhonya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abi Hurairah, sedikit biografi agar kita menumbuhkan cinta kepada beliau dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau termasuk di antara sahabat yang tidak awal masuk atau memeluk Islam, bahkan cenderung kepada akhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Diriwayatkan beliau masuk Islam ke 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Meskipun ada mengatakan 4 tahun sebelum beliau wafat, karena Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Akan tetapi keistimewaan beliau adalah meskipun relatif sangat singkat bersama Rasulullah SAW, kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun, tapi kualitas mengumpulkan hadis Rasulullah SAW melebihi jumlah banyaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang awal masuk Islam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq hanya mampu mengumpulkan hadis sampai 142 hadis. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk awal-awal yang masuk kepada Islam, membela Rasulullah SAW. Tapi beliau hanya mampu menuangkan hadis, menyampaikan hadis sampai 142 hadis. Tapi sahabat Abu Hurairah yang Allah muliakan, yang Allah kasih keistimewaan, beliau mampu mengumpulkan hadis sampai kepada hadisnya 5.374 hadis. Saya ulang, sampai 5.374 hadis. Kira-kira antara 142 sampai 5.000 jaraknya jauh atau sedikit? Berbeda jauh atau sedikit? Sangat jauh. Padahal kita tahu Abu Bakar lebih lama bermulazamah bersama Rasulullah SAW. Maka dengan dasar hal ini ada kajian khusus namanya Syubhat Haulul Hadis. Kami dulu mengkaji di Mesir. Pendapat atau sangkaan negatif kepada hadis Rasulullah SAW, di antaranya ditujukan kepada sahabat Abu Hurairah. Banyak yang tidak suka Islam mengatakan bahwasanya termasuk sahabat yang banyak berbohong adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan waktu hanya 3 tahun mampu sampai 5.000 mengumpul hadis. Sedangkan Abu Bakar saja hanya 100 sekian. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis yang kita bacakan sekarang, khususnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, adalah hadisnya palsu. Maka para ulama hadis membela, menjelaskan bahwasanya sangat memungkinkan. Kenapa? Kita lihat bagaimana sosok Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW. Meskipun waktunya hanya relatif singkat, tapi beliau sangat totalitasnya sangat tinggi. Ingin senantiasa dekat bersama Rasulullah SAW. Terlihat bahwasannya beliau berhijrah, bahkan meninggalkan keluarganya, ingin dekat dengan Rasulullah SAW, tinggal di mana? Di Serambi masih disebutnya Ahlus Sufah. Saya pernah menjelaskan di pekan sebelumnya, di antara sahabat-sahabat yang ingin dekat dengan Rasulullah SAW rela meninggalkan keluarganya. Bahkan mereka ingin dekat dengan Rasul dengan cara apa? Dengan penuh keterbatasan tinggal di Serambi masjid, disebutnya Sufah, Ahlus Sufah. Beliau termasuk pimpinnya Ahlus Sufah, Abu Hurairah. Artinya apa? Artinya kedekatan dengan Rasulullah SAW sangat dijamin. Karena dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan beliau meninggalkan perniagaan, beliau meninggalkan kasab. Alasannya apa? Ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Adapun sahabat lainnya tetap tidak meninggalkan mata pencarian. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Artinya, maka kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang diwariatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang berhubungan kebanyakan dengan kehidupan Rasulullah SAW.
kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bagaimana takzimnya sahabat kepada Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, disiapkan sandal, dirapihkan. Jadi di balik tadinya begini, jadi begini, dirapihkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bilal berjalan, Bilal menggandeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta, dibimbing. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk masjid, diambilkan sendalnya, disimpan. Itu Abu Hurairah melihat kondisi seperti itu. Maka wajar. Kemudian di antara alasannya keduanya adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk Abu Hurairah agar hafalannya Allah kuatkan. Maka di antara alasan kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mampu sampai menghafalkan 5.000 sekian, alasannya tadi minimal, meskipun banyak alasan di antaranya. Dikarenakan beliau tinggal di serabi masjid, artinya makan dengan ala kadarnya, bahkan beliau makan ketika ada yang mengasih makanan. Maka beliau menjelaskan kepada generasi setelahnya, karena beliau lahir di 603 sampai kepada 678. 603 sampai 678 Masehi. Berarti kurang lebih berapa? 75 ya. Umurnya 75 tahun. Jadi generasi beliau menjelaskan kepada generasi setelahnya, kalau engkau tahu pada masa saya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya saksikan langsung bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendekatkan diri kepadanya, saking ingin dekat mereka menahan lapar, menjauh dari keluarganya, menahan lapar, bahkan sampai ada yang tidak mampu berdiri karena saking laparnya, banyak yang diikat dengan batu, bahkan sampai ada yang pingsan menahan lapar karena tidak adanya makanan. Termasuk Abu Hurairah menjelaskan. Ini diriwayatkan dalam Bukhari ya kisahnya, dan masuk di antara di Sahih Bukhari. Jadi dalam puncaknya beliau lapar, beliau nunggu di serabi masjid, depan masjid, di pinggir-pinggir masjid nunggu, berharap ada orang. Ini ya, berharap ketika kita puncak dalam kondisi tersempit, terhimpit, maka istilah ada dalam syariat toma ya, berharap. Toma itu diperbolehkan, bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi beliau yang sangat lapar, beliau duduk di serambi masjid, berharap ada sahabat yang memberikan makanan kepada beliau. Ini riwayat sahih. Ketika beliau duduk, dari kejauhan beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq. Husnuzon beliau. Biasanya Abu Bakar As-Siddiq biasanya ngasih makan ke saya atau mengajak saya ke rumahnya ngasih makan. Ternyata harapan itu hanya harapan saja, tidak diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hanya lewat assalamualaikum, tidak sedikit pun ada ucapan mengajak beliau makan. Beliau simpulkan dalam hati, mungkin Abu Bakar juga sama, di rumahnya tidak ada makanan. Lihat, ini akhlak para sahabat, berusaha husnuzon, baik sangka. Beda dengan kebanyakan kita, sedikit-sedikit ketika berbeda sahabatnya, tidak dengan biasanya langsung berpikir yang tidak. Siga nama boga baturan lain, siga nama geleuheun ka urang, siga nama. Tapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa husnuzon. Sudah selesai Abu Bakar lewat, kemudian ada Umar bin Khattab. Juga demikian, beliau berharap Umar bin Khattab itu memberikan makan atau mengajak makan. Neraktir kalau kita mah ya, ngajak makan. Ternyata sama, harapan itu hampa. Mungkin perasaan kita mah keruk tambah terasa laparnya. Sabar, dengan kesabaran beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pancaran wajah yang indah yang dilihat oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senyumannya yang khas, dengan penuh cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatkan wajahnya kepada Abu Hurairah. Langsung ya, bagaimana
perasaan bapak ya, ketika bapak sangat mencintai seseorang dan kita berharap sangat ingin bertemu dengan seorang. Ketika lihat bagaimana, langsung kan, wah, bahagia lah, sangat bahagia. Termasuk Abu Hurairah yang senantiasa mendirikan Rasulullah SAW, padahal senantiasa melihat Rasulullah SAW. Apalagi ketika kondisi sedang beliau sangat lapar, beliau berharap ada orang yang benar-benar memperhatikan beliau. Ternyata siapa? Tidak ada yang lain kecuali yang sangat mencintainya, yaitu Rasulullah SAW. Dari kejauhan Rasul lihat Abu Hurairah, beliau tahu pastinya ini lapar kan. Langsung disambut oleh Rasulullah SAW. Lapar ya? Ta'al ma'iyya fil bait. Ayo bersamaku ke rumah. Langsung harapan tidak putus lagi. Tapi alhamdulillah, cek orang, alhamdulillah. Langsung datang kepada Rasulullah. Masuk kepada rumah. Pas masuk ada susu 1 mangkuk, ya, 1 mangkuk bejana ya, 1 mangkuk bejana. Ditanya kepada istrinya, ini susu dari siapa? Dari sahabatmu yang mengasih kepada untukmu. Hanya itu. Jadi hanya itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan istrinya. Hanya itu. Saya tegaskan, hanya itu. Tapi Rasulullah SAW mengutamakan umatnya, mengutamakan sahabat yang ia cintai. Maka beliau bilang ke Uwarah, mau tidak susu ini? Tentunya mau, beliau jawab. Syaratnya ajak ahlu sufah lainnya. Bayangin, ketika puncak lapar Pak, bayangin Pak, Bapak lihat di sana hanya 1 mangkuk susu, sangat lapar. Kira-kira bagaimana perasaannya? Rasulullah meminta ajak ahlu sufah semuanya yang ada di pinggir masjid. Ajak semua ahlu sufah. Bayangin bagaimana perasaannya Pak. Sedang lapar-laparnya, ini hanya 1. Bagaimana? Sirama kehul. Aing mah teu balik pisan gitu meureun. Gagal ya beuteung sebuah teh. Gagal perut kenyang tuh saat. Aduh ini mah udah perasaan begitu udah. Itu lumrah manusiawi. Pun demikian Abu Hurairah pun demikian perasaannya. Kayaknya udahlah, tidak ada harapan saya kebagian. Tapi lah ini lihat nilainya para sahabat, akhlaknya para sahabat, sami'na wa ata'na-nya sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi ini perintah Rasul. Kalau saya memalingkan dari perintah yang saya cintai, pasti Rasul mengurangi cintanya. Saya tidak mau berpaling dari cinta Rasulullah SAW. Pernahkah kita bersedekah, berinfak, meluangkan harta ketika kita kondisi lagi sempit? Justru ketika kondisi sempit, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan cinta. Benar tidak cinta? Karena cinta penuh pengorbanan. Termasuk Abu Hurairah dipinta oleh Rasulullah SAW suruh mengajak. Dalam riwayat dijelaskan kurang lebih banyak Pak, banyak yang berkumpul di serambi masjid itu, sampai ada mengatakan 100 lebih, saking banyaknya. Tapi dalam riwayat ini kurang lebih 70 orang. Ketika itu ada sampai 70. Bayangin 1 mangkok untuk 70 orang. Panggil semua. Udah dipanggil lah, perintah Rasul dipanggil lah sama. Ada yang mengatakan Abu Hurairah bawa sendiri diputer, ada yang mengatakan suruh ngantri kayak sembako gitu, ngantri berjajar. Rasul minta silakan bagikan dahulu untuk sahabat-sahabatmu. Bayangin, yang pertama suruh ngajak sahabatnya yang 70. Yang kedua ketika sudah ada ngantri dibilang bagikan dulu untuk sahabatmu yang sedang kelaparan. Bayangin, Rasulullah SAW benar-benar mengajarkan kehidupan yang sangat benar-benar utamakan kondisi umat, utamakan laparnya umat, utamakan lihat kondisi bagaimana sahabatmu. Jangan sampai kita kenyang dahulu, sahabat kita kelak. Beliau mengajarkan. Cik orang umurnya membahas itu benar atau ente? Ngan samangkok dahulukan orang lain. Tapi subhanallah sahabat, akhlak sahabat tetap pemerintah. Ini diantaranya ini mukjizat. Karena yang memerintah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat. Artinya Allah memberikan keberkahan dalam minuman itu. Minuman susu Allah, ini dalam Bukhari jelaskan. Allah kasih keberkahan dalam minuman itu. Ini Abu Hurairah ngasih minum susu itu 1, 2, 3. Beliau nggak lihat ya.
Tapi terus ada terus sampai kepada 70. Beliau heran, ini masih ada mangkuk isinya. Tidak sampai berkurang sedikit pun. Maka ketika habis sahabatnya, Abu Hurairah sekarang waktu mau minum. Nah, beliau senyum, minum satu tegukan, sudah selesai, minum lagi, tegukan kata Rasul. Udah kenyang belum? Minum lagi, 3 tegukan, masih ada. Sampai beliau diriwayatkan sambil jelaskan, saya sampai benar-benar kekenyangan, perut nggak cukup lagi minum. Padahal itu sudah dibagi berapa? 70 sahabat. Setelah beliau kenyang, cukup ya Rasulullah. Nah, Rasulullah bawa minum baru habis. Itu diantara kisah yang menunjukkan karomah Rasulullah SAW. Allah tunjukkan kepada sahabatnya, tapi dengan syarat cinta kepada sesama. Itu sahabat Abu Hurairah yang siap nahan lapar karena alasannya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Beliau meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sangat fenomenal ya, sangat masyhur, terkenal ya. Mungkin di antara bapak-bapak juga udah pada hafal hadis ini. Bahkan diamalkan insyaallah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada harfu taukid ya. Inna saestuna bahasa nama. Teman-teman ya, jadi benar-benar, sebenar artinya meyakinkan, menegaskan kepada kita harus yakin dan harus diamalkan karena banyak faidah di dalamnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pernah melihat kepada hamba-hambanya, ila ajsamikum, melihat kepada bentuk anggota badannya. Ya, tidak melihat kepada jasad, tidak melihat kepada bentuk badan bagaimana, tinggikah, pendekkah, hitamkah, hitam mutlakkah, hitam mesan namanya, bodaskah, begitu ya. Tidak melihat seperti itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, berarti casing. Allah mah tidak melihat kayak casing. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kondisi kita? Saya yakinkan ya, tegaskan, umumnya kita termasuk saya pribadi adalah melihat awal orang itu dari segi apa? Ajsamikum, penampilan. Dan itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita melihat orang dengan pandangan yang tertuju hanya kepada penampilan, maka rugilah kita. Setan di sana terus mengganggu, pasti terus mengganggu. Timbullah kita menghinakan orang, timbullah kita acuh kepada orang, timbullah kita suuzon kepada orang, timbullah kita dengki kepada orang, timbullah kita renggang satu rahim dengan orang. Karena melihat kepada postur tubuh, melihat kepada penampilan. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak pernah melihat kepada anggota badan kita. Wala ila suwarikum, bahkan Allah tidak melihat kepada bentuk wajah, penampilan. Ganteng, tidak ganteng, cantik, tidak cantik, manis, asam, kecut, tidak melihat seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kemana? Qulubikum, kepada hati-hatimu sekalian. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Meskipun ada riwayat lain dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila amwalikum, termasuk ada riwayat begitu ya. Nah, di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar sangat maha bijaksana. Saya tegaskan, hadis ini mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar sangat maha bijaksana. Tidak seperti kita.
Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada postur tubuh, melihat kepada bentuk wajah, melihat kepada ras, melihat kepada suku, melihat kepada kedudukan, melihat kepada harta, maka di sana Allah tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada hambanya, kami sangatlah adil, maka kami melihat hanya nilai imannya dalam hati, melihat kepada amal perbuatan. Maka di antara kita, jika ada di antara kita melihat kepada sesama kita, melihat dari postur tubuh, penampilan tubuh, mohon maaf, itu bukan ajaran Islam. Saya tegaskan, itu bukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak kisah-kisah. Contoh Uwais Al-Qarni, kita sering mendengar ya kisahnya, tentunya sering. Kalau secara kasat, beliau hitam, kurus, pengembala, dekil, kotor pak, sangat kotor. Bahkan suka disuruh-suruh oleh jamaahnya, kabilahnya, disuruh bagian bawa unta, bawa kambing, ngangon domba, gitu bahasa Sunda. Tapi subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru meminta Umar bin Khattab meminta doa istighfar kepada Uwais Al-Qarni, mengajarkan bahwasanya beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mastur fil dunya walakin ma'rufis sama. Beliau tertutup, terhijab dari pandangan manusia. Beliau terhinakan di pandangan manusia, tidak dipuji oleh manusia, bahkan diacuhkan oleh manusia. Tapi ma'rufis sama, sangat dikenal oleh amalul langit, oleh Allah, para malaikat sangat mengenal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita senantiasa kita melihat, jangan sampai kita tertipu oleh casing. Jangan pernah kita jadi tunggangan setan untuk menyanci, memaki, mengacuhkan sahabat-sahabat kita, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul saja mencintai umatnya, kita sesama. Satu rumah dulu, satu tetangga, satu RT, satu RW, kecamatan, bahkan seluruh dunia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kita umumkan memuliakan, mencintai sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khawatir Pak, kita mengacuhkan orang, bahkan menghina orang di luar. Mungkin contoh ada yang suka bersih-bersih sampah, semisalkan mohon maaf, kotor-kotor dekil, kita di hati terbesit, disungkul malas salaman ge. Bau Pak, khawatir ucapan kita, bahkan di hati tidak diucapkan, dia tidak dengar sekalipun, khawatir ucapan ini yang menutup hijab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengalihkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan rahmat tidak melihat kepada penampilan, tapi kita bukan yang memberikan rahmat. Kita tidak menjamin datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kita memandang sebelah mata? Maka khawatir rezeki kita senantiasa sempit, khawatir ada yang terzolimi dengan ucapan kita, dengan kesimpulan kita, dengan penilaian kita. Khawatir. Maka utamakan sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat orang dari segi amalia, dari segi hatinya. Si bapak itu, ya Allah, kelihatannya memang kotor pekerjaannya, tapi subhanallah, saya yakini beliau sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mah tidak mampu bersih-bersih di kocok karena jijik, apalagi saya punya alergi, tapi si bapak tetap pamrih membersihkan kotoran. Mungkin beliau sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lihat amalnya, subhanallah. Saya yang ini ada kisah Pak, namanya Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Imam Abi Yazid Al-Bustami. Beliau termasuk kekasih Allah, ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak generasi yang didik oleh beliau jadi ulama, bahkan jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengajarkan mendidik akhlak kepadanya tidak disangka-sangka. Lewat apa? Lewat binatang, mohon maaf. Lewat binatang. Ini riwayat dijelaskan. Lewat binatang. Jadi ketika itu beliau berjalan di satu tempat, ada seekor anjing. Anjing itu najis ya, najis. Meskipun dalam mazhab itu berbeda pendapat, nilai najisnya di mana berbeda pendapat, itu harus kajian khusus ya, berbeda. Ada yang dari liurnya, ada yang beda-beda ya pendapat. Saya tegaskan pada dasarnya najis anjing.
Beliau terbesit. Nah, dalam hatinya ada anjing mau lewat. Nah, beliau pakai jubah kan? Jubah langsung bahasa orang mah disingsatkeun, Pak. Apa bahasa Indonesianya di ini? Disisihkan? Diangkat lah digini diangkat. Beliau ada kekhawatiran, takut kenapa najis. Maka Allah bukakan mata batinnya, Allah bukakan. Ini kemuliaan para wali Allah. Karena sesuai dengan hadis innallaha ittaqu firasyatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah, khawatirlah kepada firasatnya orang mukmin karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu. Hadis sahihnya. Nah, beliau ternyata dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ada bisikan bahwasanya beliau mendengar anjingnya berbicara seperti ini. Sungguh sombong sekali engkau wahai imam. Najisku, jika engkau kena dengan najisku, mampu dihapus atau mampu disucikan oleh air 7 kali dengan salah satu dengan tanah. Akan tetapi jika Allah sudah menitipkan najis kesombongan, tidak mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan samudra pun najis dalam hati tidak akan terhapuskan. Lihat, beliau mendengar ini nasihat tertulis ya dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Dengan satu samudra pun air tidak akan terhapus najis yang ada dalam hatimu karena sombong. Keadaan merasa suci, merasa suci. Kalau saya najis mampu dibersihkan oleh air 7 kali kan sesuai riwayat fikih. Tapi jika ada najis tertanam dalam hatimu karena sombong, karena merasa suci, maka Allah tidak akan pernah mampu dengan satu samudra pun air menghapus dosa yang ada dalam hati. Maka dari sanalah beliau langsung menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lihat para ulama dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Menjaga senantiasa husnudzon, baik sangka kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terbesit dari hati kita lebih mulia, lebih agung, lebih suci dari yang lain. Baiknya kita lebih rendah dalam ibadah. Subhanallah, si bapak itu mah getol ibadahnya. Saya kapan gitu. Jangan sampai tetap getolan kene urang. Ibadah mah lebih husuk kena saya daripada si bapak itu. Tidak. Tapi Islam mengajarkan senantiasa kita terus merendah hati di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan, jika kita melihat, diulang ya, ketika kita hanya melihat kepada postur, hanya melihat kepada wajah, maka tidak ada keadilan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat hanya seperti itu, maka mohon maaf pasti syaitan terus mengajak kepada kita terus suudzon, terus terus dengki, terus penyakit hati terus ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya senantiasa melihatlah dengan di sini yang zuru ila qulubikum. Rasul mengajarkan dengan ainur rahmah, melihat dengan pandangan penuh kasih sayang. Karena antara hati dengan hati itu tempat kasih sayang, Pak. Maka Rasul mengajarkan yang zuru ila qulubikum. Tidak mungkin lihat ke hati tanpa keluar dari hati. Hanya lihat secara pandang mata saja, tapi tidak dengan ainul basirah, pandangan batin, pandangan hati, maka pandangan kita tidak sampai kepada hati. Karena hati yang membimbing kita senantiasa baik hati kepada orang, baik sangka kepada orang. Ya. Wa a'malikum, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal perbuatan kalian. Disinilah tegas Allah itu maha adil. Maka tenang saja dengan kondisi kita serba terbatas. Mohon maaf jika ada di antara kita, mohon maaf tidak ada tangannya, sabar. Allah tidak melihat kepada tangan kita. Di antara kita hanya punya baju itu saja, seminggu diganti itu saja. Ada di sini? Saya tegaskan mungkin tidak ada ya, mungkin tidak ada. Hanya 3 baju gitu. Hari ini baju ini, cuci lagi, pakai ini putar. Tidak mungkin ada ya, tidak mungkin ada. Tapi jika ada, maka sabar.
Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita hati dan amal perbuatan kita. Maka dari sini kita ambil pelajaran, marilah kita memperkaya hati ini dengan keimanan, ya, dengan nilai Islam, dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa terus meningkatkan amal perbuatan kita. Jangan sampai kita meningkatkan kualitas penampilan kita, baju update, apalagi lebaran, Pak. Pasti di antara kita pasti senantiasa update, bahkan tidak lebaran seminggu sekali update. Tuh beliin baju Bapak udah beli sedikit ini, beli baju update. Tapi kita melupakan update amal perbuatan kita. Mohon maaf. Harta yang kita terus muliakan, kita agungkan, terus kita pertontonkan kepada manusia lainnya, mohon maaf, itu semuanya akan sirna. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amal perbuatan dan iman ketakwaan kita dalam hati kita semua. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan dapat menjadikan spirit keimanan, nilai Islam yang kita berjuangkan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa memancing hidayah, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini di hari Jumat, ya, kita akhiri dengan membaca sholawat yang sangat pendek, ya, bersama-sama dengan saya 10 kurang lebih lah, ya. Bagusnya lebih dari itu, ya, tidak ada bilangan, terus saya dengan sholawat biar sama-sama, ya, biar saling mengingatkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tugas saya ingin menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan minimal hari Jumat, ya, khususnya di hari-hari selanjutnya, antum berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya sholawat Ibrahimiyah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.